Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Eh, Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur bahwa pada subuh hari ini kita bisa hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Insya Allah akan jadi kebaikan yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini juga sebelum kita memulai eh, membahas apa yang kita sampaikan, kita tidak lupa mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan ini eh, saya beri judul suami istri dalam sejarah Islam. Ya, suami dan istri dalam sejarah Islam. Ini ada buku ya, buku tipis. Judulnya Sofahatu min akhbaril anbiya wal ulama wal aulia wal hukama. Lembaran-lembaran tentang berita-berita dari para nabi, para ulama, para kekasih Allah, orang-orang bijak, orang-orang arif terhadap pasangan hidup mereka. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, ya pertama tentu kita jadikan Al-Qur'an sebagai panduan ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan menemukan banyak kisah ya. Dari sekian kisah yang dimuat itu ada kisah tentang keluarga ya. Dia ada cerita tentang peristiwa, cerita tentang tokoh, cerita tentang hikmah yang mengandung pelajaran, juga termasuk hikmah eh, kisah-kisah tentang keluarga. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada kita, walaupun tidak panjang, ya, di dalam surat At-Tahrim, ya, ayat ini banyak yang hafal. Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. Allah membuat perumpamaan kepada bagi atau dari orang-orang kufur, orang-orang yang ya orang-orang yang kafir ya. Perumpamaan istri Nuh dan istri Lut ya. Keduanya ini, istri Nuh dan istri Lut itu kanata tahta abdaini ya, kanata tahta min ibadina sholihin. Ah, oh ya, ya. Kedua wanita ini berada atau pernah menjadi suami dari hamba kami yang soleh. Siapa suaminya ya? Eh, Suaminya namanya Nuh, suaminya namanya Lut. Tapi fakhanatahuma, kedua wanita ini mengkhianati suaminya. Ya, jadi Nuh mengkhianati suaminya, Lut juga mengkhianati suaminya. Ya,
Para ulama tafsir menjelaskan bagaimana eh, Nuh, istri Nuh mengkhianati suaminya, ya. Di sini disebutkan salah satu cara istri Nuh mengkhianati suaminya itu dia sering menuduh suaminya sebagai majnun, gila. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau Bapak punya istri, terus Anda sering dibilang gila. Nah, gila itu gila betulan karena seorang dai, ya, seorang nabi, tapi justru yang memprovokasi orang lain bahwa suami saya itu gila, ya kan? Nah, itu jenis pengkhianatan oleh istri Nuh. Nah, kalau istrinya Lut juga berkhianat, ya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bagaimana cara khianat istri Lut adalah mencari laki-laki yang ganteng untuk dijadikan sebagai alat liwat, sodomi. Jadi dia yang cari gitu, ya, istri Nabi Lut, ya. Nah, itu kan pengkhianatan, ya. Nah, saya kira ini dimuat di dalam Al-Quran. Bagaimana cerita keluarga itu kita disodorkan walaupun tidak detil, ya. Kalau kita detilnya kan kita baca tafsirnya, baca sejarahnya. Ya. Lanjut ayat ini untuk keluarga yang bahasa kita keluarga rusak, ya. Ya. Makanya salah seorang sastrawan dari Timur Tengah, salah seorang sastrawan dari Timur Tengah namanya Al-Hirawani, belum terlama meninggal. Dia berkata, berdasarkan ayat ini kita bisa mengeluarkan kata bahwa uh, seburuk-buruknya suami, ya, seburuk-buruknya keluarga, kalau istrinya baik, insya Allah keluarga itu akan jadi baik. Ya, tapi separah-parahnya suami, kalau istrinya buruk, keluarga itu akan buruk. Susah nggak dimengerti, Pak? Susah ya. Ya, ya contoh misalnya, ya coba kita Pak Andi di scroll ke bawah lagi ada satu keluarga lagi, ya. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman itu istri Fir'aun, ya, yang kita kenal dengan Asiyah bintu Muzahim, ya. Jadi dia perempuan yang soleha tapi punya suami yang tahu sendiri Fir'aun. Di kepala kita kalau dengar Fir'aun kayak gimana gitu kan. Tapi punya istri yang soleha. Apa kata dia? Luar biasa doa ini, ya. Rabbi beni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya meminta supaya engkau membangunkan rumah saya di surga. Itu doanya istrinya Fir'aun. Wa najji min Fir'auna, dan juga selamatkan saya dari kekejaman Fir'aun. Wa amalihi, dan para apa namanya, para pesuruh, ya. Wa najji minal qaumiz zalimin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa Maryam ibnata Imran. Ya, perempuan baik yang kedua adalah Maryam putri dari Imran. Allati ahsanat farjaha, dia yang menjaga kehormatannya, ya. Lalu kami tiupkan ruh, ya, lahir yang namanya Isa, ya. Baru kita bisa mengerti kata sastrawan tadi. Kalau udah begini, ya. Jadi eh, kalau suami rusak, ketemu istri yang baik, nah, rumah tangga jadi baik. Ya, seperti Asia ketemu rumah tangganya tetap baik. Tapi kalau suami eh,
baik, suami baik, ketemu istri buruk, rumah tangga rusak. Buktinya Fir'aun punya istri, ya, Lut juga punya, tapi jadi hancur. Nah, saya kira kata itu bisa kita pahami, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu banyak sekali bertebaran kisah-kisah tentang keluarga ya. Tapi saya coba cari yang jarang kita dengar, tapi ada riwayatnya, ya. Kisah yang saya akan ceritakan ini kisah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau, kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab pertama sebelum Sahihul Bukhari, ya. Disebut Al-Muwatta itu, ini sekedar tambahan informasi. Al-Muwatta itu artinya yang disepakati. Karena Imam Malik ketika menulis buku itu, kitab-kitab hadis itu, dia suguhkan kepada ulama-ulama di masanya. Suguhkan, nah mereka sepakat. Makanya disebut Al-Muwatta. Ya. Ya, mungkin belum ada yang tahu gitu ya. Jadi eh, di masa Nabi itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang laki-laki bernama Abu Sa'ib. Abu Sa'ib. Nah, dia ini sebenarnya budak, ya. Dia ini berkunjung ke rumah sahabat yang lain, ya, yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id suatu hari mengunjungi Abu Sa'id. Nah, mirip-mirip namanya. Ya. Ketika Abu Sa'id, ya, ini sampai di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, itu si Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat, ya, sholat sunat, ya. Ketika dia datang lagi sholat, ya dia tunggu, dia nunggu. Pada saat-saat menunggu itu, Abu Sa'ib ini mendengar ada gerakan dari arah kayu. Rumah-rumah dulu kan ada kayu-kayunya tuh, Pak. Ya, ya, penyangga atap. Itu ada suara. Dia lihat ternyata ada seekor ular. Ada seekor ular. Itu bisa saya mengerti. Dulu di kampung saya pernah kejadian masalahnya. Rumah saya di kampung itu pernah dimasukin ular. Kalau tahu sudah di atas loteng, tahu dari mana munculnya. Tiba-tiba aja. Ya dulu rumah-rumah orang tua dulu nggak punya ini plafon ya. Tiba-tiba kita nengok ke atas sudah ada ular. Kalau bukan di atas, kadang-kadang di kandang ayam. Ya. Nah, dia menoleh ke sana, ternyata ada ular. Karena Abu Saib ini melihat ular, dia mendekat, ya, ingin membunuh ular itu. Sementara Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat. Ya. Nah, Abu Sa'id yang merasa bahwa Abu Sa'ib ini yang berkunjung ini ingin membunuhnya, dia kasih isyarat. Berarti orang sholat itu kan nggak bisa khusyuk-khusyuk amat kan? Ada mau bergerak kadang-kadang. Ya, makanya kalau dalam bab fikih itu kalau kita lagi sholat misalnya ada orang darurat mau masuk rumah, kita lagi sholat. Ya. Ini kalau nggak dibuka ada bahayanya nih. Sebagian mengatakan orang lagi sholat itu bisa mundur, buka pintu itu, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Ya, nah, bergerakan itu tidak membatalkan sholat.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia memberi isyarat supaya tetap duduk, jangan bergerak, jangan mengambil tindakan untuk membunuh ular itu. Baru setelah selesai sholat, ya, Abu Sa'id ngerti itu ada ular di rumahnya. Makanya dia setelah selesai sholat, Abu Sa'id ini diajak ke depan rumah, diajak. Ya. Setelah diajak, dia menunjuk sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Abu Sa'id. Abu Sa'id ditunjuk. Wahai Abu Sa'id, kamu lihat nggak rumah yang itu? Rumah kecil, tidak jauh dari sini. Kata Abu Sa'id, ya, ya saya lihat itu rumah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya mau ceritakan sedikit tentang rumah itu. Ya. Abu Sa'id bercerita, Bapak dan Ibu sekalian, rumah itu dulu rumah pengantin baru. Rumah kecil itu rumah pengantin baru. Ya. Usia laki-laki itu sama dengan saya. Ya. Dulu kami di Perang Khandak itu sama-sama kami ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia orang komplek, dia cerita, ya kan? Dia lebih mengerti. Di suatu perang terik di Perang Khandak itu, pemuda itu meminta izin kepada Nabi supaya pulang rumah karena dia pengantin baru. Pengantin baru itu luar biasa, ya. Dia ingatannya sunat terus, ya. Ya pengantin lama juga iya, ya. Supaya Pak Dadang senang ya. Dia minta izin kepada Rasul supaya pulang. Nah, dia pengantin baru, ya. Nah, Nabi ternyata mengizinkan. Nah, ini luar biasa kan? Jarang ada orang militer yang minta izin, diizinkan. Ya, dalam dunia militer itu tegas. Tapi Nabi memahami ini pengantin baru, harus dikasih kesempatan pulang, walaupun bukan waktunya pulang. Ya, tapi kata Nabi berpesan begini, jangan lupa bawa senjata. Pulang ke rumah bawa senjata. Saya khawatir, ya, orang-orang Bani Quraizoh itu akan membunuhmu. Orang-orang Bani Quraizoh itu orang-orang Yahudi. Kampungan mereka namanya Bani Quraizoh. Kau lewat di situ, kau akan dibunuh sama mereka. Bawa, bawa senjatamu. Pemuda ini pulang. Ini cerita Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak berapa jauh, rumahnya sudah mendekat. Dia lihat istrinya, ya tentu pengantin baru keluar. Keluar, kok istri saya keluar? Bayangan dia di dalam, setia menunggu kan? Dia hampir marah, bahkan cemburu. Kenapa? Ya. Eh, istrinya berkata, jangan mempersepsikan buruk tentang saya. Ya. Lihat saja dulu di dalam ada apa. Ya. Lihat di dalam ada. Setelah dia masuk, dia bawa senjatanya. Ya, mungkin pedang atau tombak gitu ya. Dia lihat, ternyata di rumahnya itu ada seekor ular yang melingkarkan tubuhnya di atas ranjang. Di situ ada ular. Hanya istrinya keluar. Ya, ya tentu perempuan keluar gitu, karena ketakutan kan. Kalau di Jakarta jarang-jarang yang keluar ya. Keluar itu gara-gara kompor meledak ya kan. Gara-gara ini. Apalagi dulu di masa dulu rumah itu jarang ya.
Saya punya ingatan betul rumah saya di kampung itu antara satu rumah dengan satu rumah itu lama baru lagi ada rumah. Dulu belum listrik belum masuk. Kita bisa cerita ini masuk akal gitu ya. Nah, kemudian namanya juga anak muda ya, pengantin baru, punya senjata di tangannya, maka keputusannya adalah melawan ular itu ya. Dia melawan, dia ingin membunuhnya, ternyata terjadi pertengkaran ya, bahasa kita berkelahi dia dengan ular itu. Nah, laki-laki ini bisa mengalahkan ular itu. Saya kira bisa ya. Tapi ketika setelah mengalahkan itu diangkat kemudian ular itu aktif kembali, aktif kembali dan kembali bisa mengalahkan pengantin baru itu. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia menceritakan itu berkata begini, saya tidak tahu sampai di sini ceritanya siapa yang kalah, ular itu atau pemuda itu. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan peristiwa ini supaya kalau bahasanya itu anak muda itu dihidupkan kembali. Mendengar cerita ini, saudara-saudara sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna bil Madinati nafaron minal jinni. Sesungguhnya di Medina itu, ya, tempat beliau tinggal, kota, ya, ada sekelompok jin. Qad aslamu. Para jin itu sudah masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhil awamir. Barang siapa di antara kalian yang melihat binatang-binatang buas seperti ini di rumahnya, ular, kalajengking, apa saja, ya, fal yu'adzinhu salasan. Maka dia boleh mengusirnya sebanyak 3 kali. Diusir. Ya, cara ngusirnya kan kita punya cara sendiri kan. Ya, dengerin suara atau lempar apa, diusir. Jangan langsung di. Fa in badalahu ba'da falyuqatilhu. Kalau ya, bila setelah 3 hari ia tidak mau tinggalkan rumah, maka boleh dibunuh. Karena hewan yang demikian itu adalah setan. Hadis Imam Malik dalam Muwatta diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Nah, apa bayangan kita mendengar riwayat ini kan? Yang saya bilang tadi belum belum pernah kita dengar barangkali ya, walaupun kalau kita kajian-kajian hadis pasti lewat hadis-hadis seperti ini ya. Nah, yang pertama bahwa eh, ya ini salah satu cerita keluarga, cerita suami istri yang ada dalam hadis-hadis ya, memberikan kita pelajaran tentang sebenarnya hubungan kita dengan binatang buas. Ada binatang buas itu yang bisa menjelma jadi jin, ya. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat caranya itu ya. Tapi saya kira kalau sudah begini orang sudah tidak ingat-ingat lagi cara-cara ini. Yang lain main bunuh-bunuh aja. Tapi dalam dunia jin itu ada dunia seperti ini. Ya, kalau Nabi mengajarkan ya diusir dulu 3 kali. Kalau tidak boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, sebenarnya hukum asal dari seorang perempuan itu adalah taat. Dia mau tinggal di rumah. Dia mau menurut. Yang mengeluarkan dari dia dari ketaatannya itu ada sesuatu, ada keadaan.
Ya. Nah, itu saja sih hikmahnya ya. Tapi perlu saya sampaikan karena ini belum pernah kita dengar. Eh, yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya mau menyampaikan cerita-cerita tentang suami istri saja ya. Oh, kisah kedua ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Nah, perlu saya sampaikan sumbernya di awal supaya kita punya bayangan cerita ini benar atau tidak ya. Apalagi kalau Bapak yang sering ngaji, itu sumbernya dari mana kayak cerita-cerita begitu ya. Nah, ada seorang wanita di masa Nabi namanya Subaiyah. Nama lengkapnya Subaiyah Al-Aslamiyah. Dia ini seorang budak, ya tapi cantik. Jangan Bapak punya bayangan namanya budak itu hitam semua. Ya, tawanan budak itu banyak yang cantik. Apalagi kalau tawanan, ya. Dia ini ditinggal mati oleh suaminya. Nah, eh, suaminya ini meninggal pada tahun Hajatul Wada, ya. Meninggal pada tahun Hajatul Wada, haji perpisahan, ya. Nabi ada di situ. Setelah itu, setelah suaminya meninggal, karena dia hamil, dia melahirkan anaknya. Nah, sekarang sudah Bapak tahu kemarin pembahasan yang lalu kita bahas tentang wanita yang berapa lama iddah seorang wanita yang hamil. Siapa yang tahu, Pak? Hah? Berapa lama iddah seorang wanita yang hamil? 30 hari yang melahirkan. Kalau yang normal 130 hari. Kalau yang normal. Kalau iddahnya perempuan hamil itu sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, boleh menikah. Tidak harus 130 hari. Ya, jadi tergantung jarak dia, suaminya berapa lama dia meninggal. Ya. Nah, termasuk Subaiyah ini. Setelah suaminya meninggal di perang di Hajatul Wada, setelah dia melahirkan itu dia mulai dandan. Nah, dia merasa dirinya cantik, dia mulai dandan. Mulai apa ya, mulai semangat lagi jadi seorang perempuan. Ya. Nah, tujuannya supaya ada laki-laki yang mau melamar. Nah, di bab kemarin kita sudah bilang melamar itu boleh dengan bahasa-bahasa sindiran, boleh dengan bahasa-bahasa jelas. Kalau bahasa-bahasa sindiran, kayaknya misalnya, ah, kamu ini perempuan yang lucu, perempuan yang baik. Tidak ada laki-laki yang pernah menyesal nikah sama kamu. Ya, kamu ini sholatnya rajin. Itu kan bukan bahasa-bahasa melamar, bukan kan? Nah, puji-pujian, tapi ada maksudnya. Nah, gini-gini ini paling ngerti, ya. Ya, ini tips menaklukkan, ya. Kalau bahasa tegas, ya, besok kita menikah. Saya akan datang ke rumahmu, siapkan ini, kita siapkan. Itu kan tegas. Bahasa sindiran itu kemarin kan ada ayatnya. La junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian untuk menyindir-nyindir dalam hal melamar. Nyindir-nyindir aja.
Ya. Nah, karena memang hukumnya dilarang wanita yang sedang masa iddah itu dilamar, dinikahi, tidak bisa. Nah, ini Subaiyah al-Islamiyah, suaminya meninggal, istri apa dia pun sudah melahirkan, dia merasa seperti bebas. Dia berdandan, dia lihat dia siapa kira-kira yang mau lamar saya, ya. Nah, ada seorang laki-laki yang melihat tingkah dari Subaiyah ini, dia tegur. Nah, kalau bahasa kita ada laki-laki yang kayaknya nggak setuju sama tindakan Subaiyah. Laki-laki itu namanya Abu As-Sanabil. Abu Sanabil datang. Wahai Subaiyah, kau berani sekali berdandan padahal eh, berdandan dan mau menerima pinangan padahal iddahmu ya, belum selesai. Seperti yang kita pahami tadi, ya kan? Mungkin dia mengerti 130 hari. Ini baru saja menikah sudah berharap mau dilamar. Kira-kira begitu, ya. Nah, kata dia, demi Allah kau tidak boleh menikah hingga melewati 4 bulan 10 hari. Nah, ini kata kata Abu As-Sanabil. Kita bisa bayangin dia laki-laki di masa Nabi tapi tidak mengerti masa iddah seorang perempuan hamil. Nah, 130 hari, ya. Subaiyah wanita ini posisinya kan janda, ya. Dia kemudian tidak terima. Masa saya mau menikah kira-kira dilarang gitu. Mau senang sama laki-laki dilarang. Apa yang dilakukan? Sore hari dia kumpulkan pakaiannya, ya. Lalu kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau menceritakan, ya Rasul, saya punya suami meninggal, ya. Saya juga sudah melahirkan dan saya ingin menikah lagi. Nah, jadi terus terang ingin menikah, ya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, wahai Subaiyah, jika kamu menemukan seorang suami yang baik, maka menikahlah. Ya, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tolak ayat 4. Ya, surat At-Talaq ayat berapa, Pak? 4. Ini kita belajar tentang berapa masa iddah seorang wanita hamil. Ya, bisa dibuka enggak, Pak Andi? Tolak ayat 4. Ya, Allah berfirman bagian ujung Pak ayat ini, betul. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahunna, dan orang wanita-wanita yang hamil. Nah, dan wanita-wanita yang hamil ajalahunna, ajal mereka maksudnya ajal iddah, ya. Selesai iddahnya itu an yadhna hamlahunna, sampai mereka melahirkan anaknya. Ngerti nggak, Pak? Jelas kan? Ya. Kalau enggak ini lihat aja terjemahannya. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itulah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, jadi dia bukan wanita yang meninggal suaminya terus tidak membawa janin. Ya, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil eh, dari dari eh, riwayat ini. Bisa sebutkan tadi riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Yang pertama, kita jadi mengerti berapa masa iddah seorang perempuan hamil.
ya, sampai dia melahirkan. Yang kedua, seorang wanita yang sudah meninggal suaminya itu lebih mengerti tentang dirinya, ya. Kalau dia mau menikah, menikah lagi. Kalau tidak, tidak. Dia lebih ngerti. Dia tahu kebutuhannya apa. Bukan seperti perawan yang didorong-dorong, ya. Kalau wanita itu dan suami juga, suami yang sudah menikah terus ditinggal mati istrinya, ya, seperti sahabat-sahabat kita ini paling mengerti apa kebutuhannya, ya. Kebutuhannya misalnya dia tidak mau menikah, dia juga lebih mengerti. Dia misalnya mau mendesak menikah, suruh temannya cari, dia juga lebih mengerti. Makanya Nabi mengerti, udah. Setelah ini selesai, jika ketemu laki-laki yang baik, bisa bisa menikah. Nah, luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh satu cerita lagi tidak? Cerita penutup ya. Saya sudah bilang tadi ini sejarah suami istri dalam kisah-kisah suami istri dalam sejarah Islam. Yang ketiga ini saya ambil dari buku sejarah yang bisa jadikan sendaran, namanya Tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir, ya. Buku sejarah salaf itu banyak yang bagus-bagus, ya, banyak sekali. Nah, di antaranya adalah Tarikh Dimashq. Penulisnya adalah Ibnu Asakir. Ini cerita tentang Abdurrahman. Siapa yang Apa yang kita tahu tentang Abdurrahman? Abdurrahman ini adalah salah satu anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Makanya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga punya anak perempuan namanya Aisyah. Ya, punya anak perempuan juga namanya Asma. Nah, tapi kita jarang tahu kalau Abu Bakar ini punya anak laki-laki yang namanya siapa namanya tadi Pak? Abdurrahman. Kalau kita belajar tentang mikot, Aisyah mau tawaf itu kena haid. Siapa yang ngantarkan dia setelah itu ke tempat mikot? Itu kata Nabi suruh Abdurrahman. Abdurrahman itu adalah eh, jatuhnya apa jadinya Pak? Adik atau kakak. Itu kan? Nah, suruh kakaknya sendiri yang ngantar ke tempat mikot. Nah, jarang kita dengar tentang Abdurrahman ini. Nah, suatu waktu Abdurrahman ini berpergian ke negeri Syam untuk berdagang gandum. Wilayah Syam itu hari ini masuk wilayah Jordania, Palestina, eh Yordania, Libanon, Syria. Ya, itu wilayah Syam. Kita dulu orang-orang kenalnya sebagai wilayah Syam. Ya, di masa Nabi itu orang tidak kenal kotanya tapi wilayah Syam, Yaman, wilayah Hijaz. Hijaz itu Mekah, Medina, Jeddah, ya. Makanya sudut-sudut kota kiblat Yaman itu Yamania, Syamia, ya kan? Itu pojok-pojok Ka'bah itu dikenalnya begitu, ke arah Yaman, ke arah Syam. Ya enggak, Pak? Ya. Nah, dia ini Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman siapa tadi? Bin Abu Bakar pergi ke negeri Syam dagang gandum. Nah, jadi seorang pedagang, seorang tajir, ya. Di tengah jalan itu dia melihat seorang wanita berbadan semampai, cantik, ya, rupawan. Nah, seorang pedagang kan sering jalan kan, pasti adalah yang begini-begini. Keluar di jalan itu ada potensi begini melihat itu.
Ya. Di kemudian hari wanita itu disenal dengan Laila bintu Al-Judi. Namanya Laila bintu Al-Judi. Al-Judi gitu ya. Kita bukan Al-Judi. Laila aja supaya gampang. Ya. Apa artinya Laila, Pak? Malam ya. Ini Abdurrahman ini entah kenapa dia semakin terpana dengan Laila itu. Ya. Ya, dia tidak ini, tapi semakin dia ini kok tertahan, terpesona. Bahkan ketika pulang dagang itu namanya disebut-sebut terus. Nah, ini yang saya bilang kemarin ayatnya dalam Al-Quran. Alimallahu annakum satazkuruhunna. Kalian kalau senang kepada lawan jenis, Allah mengerti kalian akan sebut-sebut namanya. Hah? Akan sebut-sebut. Saya kira nggak mungkin tuh. Lihat tapi nggak disebut-sebut, nggak diceritain. Nah, ini dunia laki-laki. Dia sebut-sebut namanya. Ya. Kadang kayaknya nggak fokus dagang gandum nih karena ada Laila. Ya, nah, mohon diketahui Abdurrahman ini sudah memiliki istri. Ya, posisinya. Tapi dia lihat Laila, dia uh, terpesona kembali. Nah, ketika dia pulang di Medina, ini orang-orang lihat kok Abdurrahman seperti rindu, seperti gelisah, seperti ada sesuatu yang dia ingin tapi tidak bisa. Berita itu sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa Abdurrahman itu menyebut nama Laila. Sering-sering menyebut nama Laila. Ya, kalau kita seorang negarawan, seorang pemimpin kepala negara, ada laki-laki yang ngomongin jodoh begini kan kita anggap itu bukan urusan saya kan? Saya bahasa urusan-urusan negara yang saya mau. Tapi kata Umar, saya harus terlibat. Saya harus pikirkan Abdurrahman bin Abu Bakar. Makanya dia berpesan kepada pasukan, kepada pasukannya Umar. Ini kan sekali-kali pasukan kaum muslim itu mengarah ke Syam untuk penaklukan, ekspansi. Ya. Nah, kata Umar begini, in zafarta bilaila bintul Judi unwatan fadfa'ha ila Abdurrahman bin Abi Bakrin. Berpesan kepada pemimpinnya, pemimpin pasukan. Kalau kalian berangkat dalam medan perangan, medan juang, dan kalian bisa menawan, ya, Laila bintul Judi, kan dulu kan tawanan itu sah kan? Tawanan bukan berbentuk barang. Ini kalau kalian bisa memperoleh Laila bintu Judi, ambil. Ya, fadfa lalu serahkan kepada Abdurrahman. Serahkan kepada Abdurrahman bintu bin Abi Bakar. Dia adalah putra Abu Bakar. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Allah kemudian menakdirkan kaum muslimin menguasai negeri Syam dan berhasil memperoleh Laila bintu Al-Judi, wanita yang disenangi oleh Abdurrahman. Ya, bisa bayangin orang lagi bengong-bengong begini, lagi menghayal, tiba-tiba orangnya datang. Nah, orangnya datang. Itu saya kira nikmat yang luar biasa. Ya, ibarat kata pepatah, pucuk dicinta ulam, ulam pun tiba. Datang.
ya. Dan kata Abdurrahman sangat jelas ya. Dia sangat gembira, senang menerima Laila bintul Judi dan dia dinikahkan. Ya, nah, tapi saudara-saudara sekalian, ini kelanjutan cerita ini ada disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ya, setelah Abdurrahman ini fokus kepada Laila, dia seperti terganggu, ya, dengan istrinya yang pertama, ya, sehingga membuat apa ya, eh, ya keluarga ini jadi terganggu dengan kehadiran Laila. Itu tidak bisa dipungkiri, ya, seperti kehadiran Maria, ya, Maria, istri Nabi itu membuat Hafsah Aisyah terganggu. Itu biasa, ya. Dan istri Abdurrahman ini kemudian mengadu kepada kakaknya. Siapa kakaknya Abdurrahman tadi, Pak? Aisyah. Itu si Abdurrahman udah banyak berubah. Ya, dia hanya fokus kepada Laila. Nah, Aisyah ini kakaknya menasihati eh, Abdurrahman. Janganlah terlalu fokus ke situ. Kamu juga punya keluarga. Apa jawaban Abdurrahman? Ya. Wahai Aisyah, tidakkah engkau melihat keindahan giginya seperti biji-biji delima? Ya. Jadi ada satu titik di mana yang membuat Abdurrahman ini tergila-gila kepada Laila. Saya kira begitu, Pak. Orang kalau suka kepada wanita lah atau laki-laki, yang wanita ke laki-laki, laki-laki. Ada satu titik yang menjadi fokus, ya kan? Tidak semuanya tuh. Entah keritingnya iya, entah giginya, entah hidungnya, ya, entah di bagian akhlaknya, ya kan? Kadang-kadang ada satu titik yang orang tidak bisa mengelak, tidak bisa membendung kemauannya untuk melakukan itu. Dan kata Abdurrahman, saya di bagian giginya. Giginya itu seperti biji-biji delima. Nah, saya juga belum pernah perhatikan banget bagaimana biji delima itu. Hah? Coba habis ini Bapak cek di, ya. Tapi dia menggambarkan begitu. Aisyah juga memahami. Ini luar biasa orang dulu ya. Kalau sudah laki-laki, mereka punya punya pemahaman. Tidak dimarah-marahin kan? Tapi maksudnya jangan juga dilupa yang itu. Ya. Nah, ada cerita buruknya kisah ini. Ya. Kalau yang tadi kan yang indah-indah semua kan? Nah, jangan indah-indah semua. Ya. Justru waktu wanita ini terkena penyakit. Orang kalau sudah perempuan, tadinya cantik banget semampai, datang penyakit yang menggerogoti badannya itu biasanya suka ada yang kurang. Kalau di sini menyebabkan bibirnya itu terkelepai. Jadi apa ya? Jadi rusak lah. Ya, bagian giginya tadi berarti berpengaruh dong. Keindahannya udah, ya. Dan mulai saat itu juga Abdurrahman cintanya mulai menurun, ya, mulai menurun, eh, dan dia dianggap tidak berlaku adil, ya. Tapi ini sejarah. Kisah ini disebutkan eh, oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash. Ada versi bahasa Indonesia, Bapak bisa cek di buku Cerdas Berkomunikasi ala Nabi,
ya, Dr. Arifin Badri, MA, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Saya kira kisahnya saya sebutkan dua sumber. Nah, saya mau menutup kisah ini dengan eh, dua atau tiga pelajaran. Yang pertama, seseorang itu tidak pernah tahu cintanya akan berlabuh di mana. Orang yang sering keluar, kadang-kadang dia tidak pernah tahu, dia bisa tebak tentang dirinya, dia suka kepada siapa. Seperti dia juga tidak pernah menebak cintanya kepada seseorang akan hilang. Ya enggak, Pak? Jalan-jalan aja. Atau dia benci seseorang kan? Ini seperti juga dia tidak pernah tebak dia menyukai sesuatu. Abdurrahman itu bolak-balik negeri Syam. Kali pertama tidak ada siapa-siapa. Kali kedua, ketiga ketemu. Nah, saya kira juga dunia keluar masuk rumah itu ada resikonya. Ya, orang tidak pernah menerka dengan siapa dia bisa jatuh cinta atau dengan siapa dia bisa melepaskan cintanya. Nah, itu satu. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa mengambil sikap Umar bin Khattab yang luar biasa sebagai seorang negarawan. Jadi seorang negarawan itu tidak saja mengurus tentang makanan masyarakat, ya tentang ini hal-hal sekecil ini pun dia mengerti. Makanya Umar itu disukai rakyatnya. Pernah kemarin saya ceritakan di masa Umar itu ada laki-laki yang sangat ganteng kan, itu menjadi pembicaraan wanita-wanita Medina. Itu sampai di telinga Umar. Kata Umar, kalau begitu laki-laki ini diapain? Ah, digundulin. Ternyata setelah digundulin tambah ganteng orangnya. Tambah diceritain lagi wanita-wanita Medina. Kalau gitu kata Umar, supaya wanita-wanita ini tidak rusuh di Medina, ya ibadah mereka terganggu, untuk sementara laki-laki ini saya deportasi keluar. Ah, itu kebijakan-kebijakan Umar sampai menyentuh ke hal-hal yang ya, kalau kita barangkali ya terlalu intervensi, padahal ada sisi-sisi maslahatnya. Nah, seperti dengan tadi Umar itu kan Abdurrahman bisa bertemu dengan Laila, itu kan perintah Umar, ya kan? Perintah Umar. Ya, kadang-kadang ada seorang laki-laki yang ingin melabuhkan perasaannya ke orang, tidak ada fasilitas. Ah, maka butuh imam, butuh tokoh, butuh seseorang yang bisa menyampaikan itu. Ya, yang ketiga, pelajaran ketiga, biasanya orang kalau sudah senang kepada seseorang, ya, ya, dia bisa melupakan yang lain, walaupun ini tidak baik. Ya, kadang-kadang lihat orang yang sudah bahasa kita itu cinta buta, padahal bukan dia yang buta, ya, kitanya yang buta. Kalau dia kan bisa melihat lebih jauh, ya kan? Orang yang jatuh cinta itu kan tidak buta, Pak. Nah, dia bisa mendalam melihat lebih jauh. Kitanya yang buta yang tidak bisa melihat dia. Nah, dibalik. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari perasaan kita. Abdurrahman ini bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan Aisyah karena ada perasaan yang mendalam. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tiga kisah yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Saya menyebutnya sebagai kisah-kisah ringan, ya, tapi mendengarnya juga berat, ya. Eh, Sebenarnya masih banyak ya. Kalau kita baca buku ini luar biasa ya. Banyak para ulama dulu sudah membukukan dalam satu kitab ya tentang kisah-kisah mereka. Tujuan utamanya adalah menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang hidup. Sekian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran pada Ustaz kita Ustaz Muhammad Yasir. Untuk memperjelas ada
pertanyaan dari bapak-bapak yang hadir di masjid maupun yang ada di rumah, kami persilakan. Mungkin ini dari kami nih Pak Ustadz. Memang kalau bicara cinta Pak Ustadz ya, tadi eh, maksud saya bagaimana kita me- memelihara cinta kita kepada orang lain. Kalau tadi Ustadz kan ceritanya cukup banyak, terutama di akhir-akhir. Nah, kalau kami lihat misalnya bagaimana memastikan eh, cinta istri kepada suami atau cinta sekarang yang lagi rame seseorang dengan partainya gampang mudah pindah keluar partai gitu kan. Bahkan organisasi-organisasi keagamaan pun nggak tertutup kemungkinan gitu loh. Kita punya satu tujuan yang sama dalam organisasi keagamaan atau putus tengah jalan gitu. Nah itu kan kalau tadi di cerita terakhir sahabat ini cinta karena sahabat Abdurrahman itu gigi gitu apa gigi yang bagus, terus ketika gigi itu berubah maka cintanya kan juga berubah. Nah bagaimana ketika kita bicara dalam organisasi keagamaan atau kepada suami untuk benar-benar menjaga rasa cinta itu terus langgeng nih Pak Ustadz. Sering kita dengar istilah cinta karena Allah. Nah sebetulnya yang dibilang cinta karena Allah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Realnya seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Yang kita harap dengan cinta karena Allah itu akan lebih langgeng kan kayak gitu kan. Kalau kita misalnya sama-sama di masjid nih, ada dalam satu organisasi, karena kita sama-sama cinta kepada Allah, maka mudah-mudahan organisasi kemasjidan itu akan terus berjalan lancar. Nah begitu juga dan lainnya. Realnya seperti apa? Terima kasih. Iya. Eh, saya kira para ulama itu banyak menulis tentang cinta ya. Kalau buku yang paling bagus itu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi ya. Beliau pernah menulis tentang Mahabbatullah, eh, potret tentang cinta seorang hamba ya. Dia mencintai segala sesuatu karena Allah. Mencintai karena Allah itu artinya dorongannya karena Allah gitu ya. Saya mencintai si A, si B ini karena ada perintahnya dari Allah. Karena Allah yang suruh, ya kan? Bukan karena dia punya pengaruh, dia ini dan itu. Biasanya kalau kena kepentingan, eh, durasinya tidak lama. Ya, setelah kepentingannya selesai, selesai juga cinta kita. Ya, Eh, ya begitu juga. Makanya dalam dalam hadis Nabi itu kita dikasih patokan cinta yang saya kira menarik ya. Kata Nabi begini, Ahbib habibaka haunan ma. Cintai orang yang kau sukai itu eh, jangan terlalu mendalam sekali. Jangan terlalu mendalam. Karena boleh jadi orang yang kau cintai terlalu mendalam itu boleh jadi akan menjadi musuhmu di kemudian hari. Ya, nah tinggal dibalik. Wa abgid bagidaka haunan ma. Kalau punya ada orang yang kau benci, jangan terlalu benci berlebihan. Ya, karena boleh jadi orang yang kau benci itu, kau tidak tahu ceritanya akan menjadi kekasihmu di kemudian hari. Ya, nah jadi kalau punya siapa saja masukkan konteks kaidah ini dalam semua lahan-lahan apa ya bidang-bidang cinta yang kita bisa. Biasanya orang ada cinta ke partainya, jangan terlalu berlebihan. Ngefans ke toko ini, ngefans ke toko ini, sampai dia menyalahkan yang lain. Saya punya sahabat, Pak. Ya, saya punya sahabat. Dulu masuk ke salah satu partai Islam. Orang baru, dia mualaf. Ya, ketika dia masuk kayaknya ini partai luar biasa nih. Dia lebih hebat dari yang lain, bahkan lebih hebat dari Islam. Ya kan? Yang lain disalah-salahin. Ketika ada kasus di partainya itu, dia keluar. Dia masuk ke partai lain,
Ini dia senang, yang itu yang dia salah-salahkan. Jadi kebencian, kesenangan yang berlebih-lebihan itu akan menjadi hal yang tidak baik di kemudian hari. Ya, nah, sama dengan kita mencintai juga begitu. Kalau benci seseorang, kita sering diceritakan kan, betapa wanita-wanita yang kadang-kadang dibenci itu, atau laki-laki yang dibenci wanita itu kadang-kadang jadi jodohnya kan? Ya enggak Pak? Saya kira banyak di sini nih. Ya, dulu dibenci banget sama apa namanya, yang sekarang jadi istrinya, dibenci sekali. Lihat wajahnya nggak mau, dilempar, di apa, nggak mau. Kita tahu sekarang jadi suaminya. Ya enggak? Nah itu terjadi. Pak Mirza mengiyakan, berarti nyata ini. Ya enggak Pak? Nah, Bapak tahu cerita hadis yang Ahbib Habibaka Haunan Ma, itu ada cerita yang mendahulunya. Ya, ceritanya itu mungkin saya pernah cerita di sini ya. Ada seorang budak cantik namanya Barira. Ya, Barira ini senang kepada laki-laki namanya Mugith. Ini ceritanya di masa Nabi. Akhirnya kemudian keduanya itu luar biasa cintanya. Semakin lama semakin cinta. Akhirnya pun menikah. Ya. Perjalanan waktu, cinta keduanya ini kadarnya mulai menurun. Bahkan pada sampai tingkat si perempuan ini, Barira ini, membenci suaminya. Ya. Tapi suaminya ini semakin cinta kepada istrinya. Jadi tengah jalan itu begitu ceritanya. Bahkan kata Ibnu Abbas ketika kejadian ini terjadi dia masih bocah. Bocah itu kalau menceritakan apa yang dia lihat itu polos dan lugu. Ibnu Abbas berkata begini, saya melihat di kota Madinah itu, si Mugis, si laki-laki itu guling-guling di tanah. Diguling-guling di padang pasir itu, banyak tanah lah. Ya, dia menangis kayak anak-anak. Jenggotnya yang panjang jadi basah. Itu kata Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Supaya ingin meraih cintanya siapa tadi? Barira. Bagaimana caranya orang kalau sudah ingin sesuatu kan show gitu ya. Dia melakukan sesuatu supaya itu bisa kembali. Ternyata peristiwa ini kan peristiwa cinta namanya kan, tragedi cinta, ya, itu menyebar di kota Madinah sampai kemudian nyampe ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangin seorang Nabi, Rasul, pemimpin negara, ya tidak bisa cuek dengan masalah begini kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia tidak langsung menemui eh, dua manusia ini, tapi beliau datang ke pamannya, namanya Abbas. Abbas itu termasuk laki-laki yang terlambat masuk Islam, tapi kearifan menempel pada dia. Ya, kearifan, kita kalau mau diskusi dengan seseorang itu datang ke orang-orang arif, jangan yang terburu-buru. Ya, datang dia ke Abbas. Dia berkata begini, ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi mugithin barira wa min bugdi barira mugithan. Wahai Abbas, apa kau tidak sadar, tidak salut dengan cinta mendalam Mugith kepada Barira dan benci yang mendalam Barira kepada Mugith. Itu kata Nabi di hadapan pamannya. Kata Abbas, saya mengerti, saya tahu cerita itu. Nah, dia arif kan, berarti kan dia terburu-buru komentar. Terus kata Abbas, sekarang kau boleh mendatangi Barira, nasihati dia. Jangan-jangan bisa kembali lagi berumah tangga sama Mugith. Atas usulan itu Nabi kemudian menemui Barira.
Ya, nah, di hadapan Barirah, Nabi berkata, wahai Barirah, boleh tidak kamu kembali lagi ke Mughith seperti dulu? Apa jawaban Barirah? Ya Rasul, kau suruh saya balik lagi? Hah? Kau suruh saya? Perempuan kalau sudah marah, itu kadang-kadang logikanya hilang. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa di pikirannya. Ya nggak Pak? Kau suruh saya lagi balik? Ya kata Nabi, saya cuma mengusulkan, tidak memaksa. Nah, itu kan arif semua kan? Tidak mengintervensi, balik nggak? Enggak. Ya, kalau kau tidak mau, kau boleh berpisah tapi kembalikan maharnya. Ya. Nah, dari peristiwa ini saya kira keluar tadi itu. Kalau engkau mencintai seseorang, jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi dia akan menjadi musuh. Ya, perempuan itu cuma ada dua Pak pilihannya. Bisa jadi perhiasan dunia yang hebat, atau yang kedua bisa jadi fitnah dunia yang besar. Dua itu aja. Ya, kalau dia jadi baik, dia akan menjadi perhiasan dunia. Tapi kalau dia rusak, dia akan menjadi fitnah yang hebat. Ya kan? Nah, eh, para pemikir-pemikir Islam, di antaranya Sulaiman Al-Ashqar, ya, pernah mengomentari hadis ini yang saya bacakan barusan. Dia berkata, Barira itu salah satu potret wanita matre di masa Nabi. Jadi jangan sangka di masa Nabi tidak ada wanita-wanita begitu. Ada. Salah satunya adalah Barira. Barira itu dulu senang kepada Mughith. Karena kebunnya, karena apanya. Karena sesuatu. Setelah selesai, dia jadi benci. Nah itu namanya matre. Dan itu ada di pribadi Barira. Nah kalau dulu ada perempuan yang matre begitu, saya kira sekarang lebih banyak. Ya kan? Lebih banyak. Dan itu ada perjalanan sejarah. Hanya pengulangan sejarah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu dulu, saya menarik ada diskusi para ulama mengatakan, ya, hebat mana siasat wanita atau setan? Ini pertanyaan berat ini. Hanya orang-orang yang mendalam ilmunya yang bisa jawab ya. Ya. Berat mana siasat setan atau siasat wanita? Ya. Sebagian ulama mengatakan yang lebih berat itu adalah siasat wanita daripada setan. Ya, ini hikmah ini bisa diambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf. Inna kaida kunna azim. Wahai para wanita, tipu daya kalian sangat besar. Ya kan? Allah mengatakan ini setelah kejadian peristiwa Yusuf dan Zulaikha itu. Bagaimana Yusuf itu hancur karirnya, hancur kehidupannya gara-gara Zulaikha itu. Ya kan? Kayaknya semakin siang semakin enak kita bicara ya. Tapi udah cukup ya. Kita nyambung kapan-kapan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga Ustaz kita selalu dalam sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kami mengundang Bapak-bapak semua yang hadir di sini, kita bersilaturahmi di belakang, sama-sama menikmati snack yang disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.